Hai personal, kembali lagi di Persen Channel di segmen interview ini. eh, Sekarang saya mau interview bareng dengan Budi Goel. Kita Halo, berkenalan. Halo, Kang halo, Budi. halo, halo. Dama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang, emang kangkung. Jadi Budi sendiri adalah salah satu apa kolektor kolektor lukisan fisik, merchandise dan musisi juga, punya band. Buat lebih jelasnya, kita langsung ngobrol dengan Budi Goler. Oke. Mangga, mangga, mangga. Silakan, silakan, silakan. Ngobrol apa, Pak? Jadi kita mau ngobrol tentang kaset dulu ya. Oh iya, Tentang silakan, lisan silakan. fisik. Nah, tentang lisan fisik sendiri, Hmm. kalau boleh tahu itu sejak kapan sih mulai mengenal lisan fisik? Soalnya ya kalau mengenal rilisan fisik sih udah lama. Ya dari waktu sekolah lah. Oh, waktu sekolah, Nah, betul. kalau dulu kan yang umum itu kan kaset ya. Kaset ya, Nah, benar. CD, vinyl belum belum begitu umum lah kalau ukuran dulu tuh gitu. Waktu saya zaman sekolah gitu ya. Iya. Nah, jadi ya saya lebih dulu mengenal kaset daripada CD dan vinyl. Di CD dan vinyl, jadi lebih mengenal dulu kaset ya. Ya, Dulu kenal tahu di mana gitu, kok oh ini kaset, ya kaset gitu di toko atau di penjual-penjual yang ada di ya awalnya saya tahu kaset tuh dari ya teman-teman atau sekolah, teman main. teman-teman sekolah di satu lingkungan gitu ya. Nah, Heeh. mereka kan ada beberapa teman saya yang udah lebih dulu Punya gitu. mengoleksi Ya. punya gitu lah. Saya tahu dari teman, terus cari-cari infonya, eh, band-bandnya, Band-bandnya gitu. jenis musiknya, terus ya belinya di mana gitu, Iya. gitu. Dari pertemanan lah. Dari pertemanan ya. Berarti kan setelah itu mungkin terjun ke untuk mencari kasetnya juga kan, karena ingin punya gitu kan. Oh iya, Nah, itu setelah tahu, setelah tahu kan pasti ingin punya ya. cari-cari infonya, Cari dapat info, infonya, terus ya pasti penasaran lah ya, Penasaran. pengen dengerin full albumnya gitu ya, full album dari si bandnya itu. Jadi sebelum beli dulu atau pinjam dulu dari teman dulu saat itu mungkin? Kalau saya dari dulu tuh biasanya Ya pinjam meminjam kan. ya pinjam Sebelum beli sendiri pasti referensinya. dari teman, coba dengerin dulu selagu dua lagu gitu. Misalnya masuk, ya baru saya coba cari Cari di kasetnya, toko ya, di di toko. toko atau gitu. Apa yang pertama kali dibeli kasetnya? Kaset saat itu? Kaset, Kalau masih ingat itu. saya pertama kali dulu beli kaset tuh Anthrax, Persistent of Time, yang barat ya, Metallica Black, Sepultura Schizo, sama empat kaset yang saya beli pertama tuh Megadeth, Countdown of Extension ya. Iya. Yang itu yang gambar kakek-kakek. Kakek-kakek. Itu empat kaset pertama yang saya beli gitu. Jadi emang langsung kaset-kaset keras gitu ya, musik keras maksud kita? Ya yang waktu itu saya pikirnya saya beli buat mulai belajar mengkoleksi gitu. Itu. Ya kebetulan 4 kaset itu yang saya beli gitu. Hasil dari teman juga ya. Nah, ini kalau musik keras ini atau langsung tertarik ke musik band tersebut itu untuk membeli? Kalau saya langsung tertarik ke bandnya mungkin? ke bandnya. Ke bandnya sama genrenya juga ya. Karena sebelumnya itu udah ngedengerin dulu. Ini Soundtrack masuk nih. Si Metallica sama Sepultura sama Megadeth masuk. Iya. Ya udah, saya akhirnya biasalah kalau dulu kan nabung dulu dari harus uang nabung jajan. ya, betul. Gitu. Rata-rata pasti pada Nabung, menyisihkan ya. ngencleng gitu ya dari uang jajan disimpan. Kebetulan waktu itu hasil nabung bisa kebeli 4 kaset itu. Iya, udah akhirnya saya beli gitu. Dulu paling kaset untuk satu kaset barat gitu, masih ingat harga berapa itu yang ya kayak Anthrax gitu? Aduh, berapa ya, lupa kalau nggak salah masih di bawah 5.000? Enggak, udah di atas.
masih di bawah 15.000, masih di bawah 12.000 kalau nggak 12.000 ya. Nah, itu sekitar itulah harganya kalau nggak salah tuh itu masih di bawah segitulah. Dari situ mungkin mulai langsung wah terus hasrat untuk membeli terus ya timbul mungkin. Iyalah, lah ya itu kan zaman sekolahan mah kan nggak bisa beli banyak gitu ya. Iya. Ngumpulin duit, terus udah kekumpul buat 1 atau 2 kaset gitu, kita datengin tempat kaset, toko kaset gitu Iya, ya, toko kaset. dan CD ya. Terus kalau biasanya kan kalau dulu tuh tempat Nah, di mana itu belinya lupa tadi? kalau saya dulu tuh di daerah Kosambi, Kosambi. apa namanya tokonya ya? Star Sound kalau nggak salah, Star Sound. Star Sound itu depan apa tuh? Kantor pos. Depan kantor pos. Ada itu, dulu ada situ. Terus kalau dulu kan kalau kita ke toko kaset sebetulnya oke, kita bisa nyoba dulu kan dulu. Dinyobain dulu. Kita ke si pelayannya, coba kaset ini. Kan biasanya kalau disegel dibuka dulu sama pelayannya gitu. Oh. Terus dicoba, oh ya misalnya kalau masuk baru beli gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Tapi dibelinya ya bukan yang buka segel itu ya. Nah, kita minta lagi yang baru. Ada yang segelnya ya berarti. Biasanya kan di toko-toko kaset dulu tuh udah tersedia yang udah dibukanya buat konsumen nyoba gitu. Referensi dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu biar nggak penasaran pas dibeli mungkin ya. Tapi terus, pernah nggak iseng-iseng beli kaset gitu yang nggak tahu bandnya atau iseng gitu? Bukan iseng maksudnya. Oh ini bagus gambarnya beli atau ya tulisannya. kalau dulu kan info band-band luar ya dalam maupun luar itu kan masih sangat terbatas ya. Nggak kayak sekarang gitu. Kita dengerin Tinggal search-nya. Tinggal search gitu, kalau ada band baru kita mau beli kan bisa search dulu kalau belum tahu musiknya. Terus kalau dulu kan kadang kita kan saya tuh lihat wah ini kayaknya Musiknya atau lihat dari covernya dari atau covernya. Tulisannya gitu nya, wah ini kayaknya musik keras ini. Belilah. Emang kalau yang benar-benar gitu, tapi kan kadang dari si covernya sendiri kan, wah ini musiknya rock. Dibeli, taunya kan bukan rock gitu ya yang seperti kita harapkan gitu kan. Kayak gitu kan kalau dulu kan sangat ya pernah terjadi pasti gitu ya. Karena kurangnya info gitu. Gitu. Selain di Star Sound, di mana lagi dulu kalau belanja atau ya beli kaset khususnya kaset gitu ya? Karena yang di koleksinya kaset. Dulu mah ya biasa aja di Aquarius sambil nongkrong Aquarius Dago tuh kan ada toko kaset. Iya Aquarius namanya tuh. Di sana ya sama lah kurang lebih kan sambil main, sambil jalan-jalan gitu kan ke kota gitu ya. Kota atas gitu. Ya itu kita ke Aquarius nyoba-nyoba. Ada cocok bayar. Terus kan kalau dulu biasanya kalau kita beli berapa kaset tuh misalnya kita beli dalam jumlah banyak tuh kan biasanya ada hadiahnya gitu kan. Kalau dulu kalau nggak salah tuh ada misalnya tempat kasetnya tuh yang kotak isi 10 gitu. Biasanya itu dulu suka jadi hadiah gitu. Suka jadi hadiah ya? Dari si labelnya mungkin ya? Dari tokonya. Dari tokonya, khusus dari toko? Itu. Ya lumayan lah. Kalau dulu kan ya serunya kayak gitu lah. Serunya kita berburu koleksian tuh kan gitu ya karena cari infonya sangat terbatas gitu. Iya betul. Berarti itu di masa SMA ya? Iya. Setelah kuliah pun sama ya masih mencari kene? Iya masih lah, masih sampai sekarang sih sebetulnya masih nyari. Ada beberapa kaset misalnya yang belum punya atau penasaran biasanya dicari gitu. Kan mungkin di masa sekolah pertemanannya dengan ya nggak terlalu banyak mungkin ya? Ya selingkungan sekolah kan mungkin Budi juga pernah kuliah kan ya? Temannya kan mungkin banyak. Ya lebih luas dan mungkin info-info tentang kaset dan mungkin ketemu juga dengan yang sesama pecinta tulisan fisik juga mungkin. Ada lah. Ya ada lah waktu ya kan sekolah naik tingkatan gitu ya. Ketemu teman baru terus ya kebetulan misalnya ada yang suka sama musik, sama-sama suka sama musik gitu ya tukar info lah gitu. Terus kalau ya pas kuliah kan kebetulan kalau pas kuliah mah kan info
lebih ini ya. lebih lebih Banyak, mudah, lebih lebih mudah mudah gitu. dan lebih banyak mungkin ya. Internet udah mulai ini Oh, gitu. udah mulai ada. Udah. Oh, Itu jadi ya saya cari-carinya mulai cari di internet gitulah. Gitu. nah kan itu setelah di kuliahan juga sering nongkrong di Dewi Sartika. Oh ya, Di lapak Dewi Sartika. salah satu tempat saya cari kaset ya selain toko-toko yang baru gitu ya, Toko kaset yang- baru. Saya dulu carinya di daerah alun-alun. Alun-alun ya. Di Jalan Dewi Sartika itu kan banyak. Terus di Ciapit. Terus di mana lagi ya? Ya seringnya sih Dewi Sartika Ciapit lah. Cuman lebih sering cari Dewi Sartika yang second ya, Ciapit second gitu, Dewi Sartika Ciapit. Karena mungkin ada pilihan lain kalau ke Dewi Sartika sekalian ke kota di kota ya. Sekalian Dengan jalan-jalan. kota sekalian jalan-jalan mungkin ya. Terus kan dulu kalau di Dewi Sartika kan pedagangnya banyak gitu, jadi pilihannya Bisa pilihannya juga banyak ya. pilihan kasetnya juga banyak gitu. Sampai bisa bertanya kalau genre ini banyak kasetnya gitu ya. Ya. Oh, bandnya apa gitu ya. Jadi Kalau ada kita nggak tahu Bisa musiknya, bertanya. kan biasanya di sana tuh dulu apa tuh? Kalau nggak tahu ya tinggal nanya. Ini Tinggal musiknya nanya. apa? Kalau nggak tahu ya cobain aja dulu. Cobain dengerin misalnya masuk beli gitu. masih ingat nggak siapa aja tuh yang dulu di ngelapak di Dewi Sartika ya, kita ceritanya Dewi Sartika ya, karena mungkin Budi lebih sering nongkrong di situ. Ya mungkin para pelapaknya saat itu pas Budi ke situ dan sering itu siapa aja itu para pelapaknya? Kalau yang saya tahu ya begitu saya dari awal gitu ya, terus sampai dari awal sering apa tuh jual beli gitu ya. Oh, jual beli juga nerima? Kan di sana kan nerima jual beli gitu. Ya sering beli gitu, terus akhirnya kan kenal gitu ya. Ya yang saya tahu kalau dari saya awal tuh ada Iwan ya yang botak. Iwan, terus Cucu, Dian, kakak beradik tuh Dian, Pian, Fajar, terus ada Hendro, ada Erik. Oh, itu yang di wartel ya disebutnya? Oh iya, lingkupnya yang di wartel Yang ya, di wartel ya. yang Dewi Sartika belok itu ke Taman Istri. Terus kalau yang di Dewi Sartikanya kan banyak juga itu. Oh, di situ banyak juga ya? Ya dulu mah ada apa aja ya, Koji, Edi, Kosim, Hendra dan yang lain-lain, itu mah kan agak yang ke arah kebun kelapanya gitu. Itu. Berapa tahun tuh di Dewi Sartika dulu sering hunting di situ? Ya dari sejak apa tuh? Sejak saya pingin ngumpulin kaset aja gitu. Karena saya lebih suka kaset daripada CD atau vinyl gitu. Untuk saat itu kan ya itu kaset lebih umum gitu ya. Gitu. Mungkin perkenalan juga nggak terlalu lama ya dengan para pelapak, sehingga kita Budinya merasa oh nyaman lah, jadi kita belanja ke sini karena udah pada kenal juga kan ya. Sering berkomunikasi gitu ya, sering datang gitu ngobrol. Terus kayak kadang kalau misalnya kita cari kaset A misalnya ternyata nggak ada, kita bisa pesan misalnya kalau ada kaset A tolong simpenin dulu, nanti kalau ada saya bayar gitu kan gitu. Ya enaknya gitulah, bisa pesan gitu. Nah itu berarti di saat masa masih kuliah ya? Ya kuliah lah itu. Masih kuliah. Sebetulnya dari SMA juga udah sering ke sana. Cuma nggak terlalu intens. Ya nggak terlalu sering kayak kuliah gitu. Ah. Kan kalau kuliah kan ya sekalian main gitu ya. Sekalian main ya. Sekalian berburu. Tiap minggu itu atau ada waktu khusus nggak untuk berkunjung belanja gitu? Enggak sih, kalau lagi pengen aja. Oh, kalau pengen aja. Enggak mah ya udah sebulan juga nggak berburu kaset kalau lagi nggak punya duit mah gitu. Terutama ya keuangan juga sih yang. Iya, keuangan menentukan kalau kita sebagai kolektor itu keuangan sangat menentukan gitu. Dan barang yang dicarinya juga kalau pas kebetulan ada, nggak ada uang nggak bisa dibeli mungkin. Enggak, paling bisa ngelihat doang gitu, atau nyobain doang gitu. Nah ceritanya kan dulu sebagai pembeli nih ya di Dewi Sartika, khususnya di lapak wartel ya? Ya, dulu kan wartel, disebutnya perempatan Dewi Sartika Kawatangan Istri. Teman istri itu. Nah bisa nyemplung di situ sebagai penjual juga. Nyemplung kemana Pak? Ke kolam? Ke kolam.
Maksudnya terjun dari terjun pedagang. terjun dari pedagang ya sampai bisa berada di tempat itu yang dulu sebagai kan pembeli. Iya, iya. Ya, awalnya Tahu-tahu kan jadi pedagang ikut pedagang di situ ikut kan. jualan. Ya, awalnya saya jualan tuh waktu itu ada salah satu lapaknya Pian. Pian tuh kakaknya Dian sama Fajar. Iya, iya. Dia mau berhenti lah karena Ada pekerjaan lain mungkin ya? nggak, karena kondisi kalau nggak salah puncaknya krisis. Ya kondisi saat itu Ekonomi Indonesia kondisi, mungkin ya? krisis ekonomi lah ya. Oh, krisis moneter. Krisis moneter. Krismon. Krismon. Karena kondisi Krismon, salah satu yang jualan di wartel itu mau berhenti. Terus lapaknya mau dijual sama kaset-kasetnya. Iya, iya. Ngabarin ke saya, ya udah, saya akhirnya ya udahlah. Kebetulan ada Dana. donatur. Oh, donatur. Ada donatur. Ya masih teman-teman juga gitu. Akhirnya saya terjun jualan, lapaknya dibeli. Kalau dulu kan jual lapak tuh Semua sepetak lapak, misalnya ukuran jatahnya segini, Iya, dijual sama kaset-kasetnya. 3 meter mungkin ya panjangnya? Wah, Enggak? 2 meter lah. 2 meter gitu, jatahnya 2 meter, ya dijual sama kaset-kasetnya kebetulan. Oh, jadi dijual lapak sama kaset yang Ya, yang sama isinya. sama isinya mungkin ya yang Enggak lapak doang kosong, enggak. Ini bener. mah, nih jatah lapaknya Pian segini gitu ya waktu itu. Oh iya, ini kasetnya ada 2 meter tuh berarti sekitar 1000 kaset lah, 1200 gitu. Nah, segini, ya udah, akhirnya dibeli juga lapaknya gitu, sama kaset-kasetnya gitu. Ya udah, saya mulai jualan di situ sekitar 2006 lah. kisaran Aduh, berapa? ketahuan. Oh, 2006 tuh berarti ya. Kisaran berapa itu waktu dibeli? Ya kalau waktu itu kan Waktu itu ya hitungannya beli lapak Beli sama lapak. kasetnya ya borongan aja gitu. Berapa duit ya dulu ya? Kalau nggak salah sekitar 5 miliar? 5.000. Kira 5 miliar. Ya berarti Ribuan. sengaja kan dijual dengan barang dan lapaknya jadi supaya ya Kita bisa nerusin gitu. jadi Kan masih ada yang lain waktu seragam ya. jadi seragam, jualannya sama, jatah lapaknya udah segitu gitu ya. Iya, iya. Jadi nggak berebut lagi. Wah, ini jatah saya segini, Iya, benar. ini jatah kamu segitu. Nggak, pokoknya mah segini gitu misalnya. 2 meter 2 tadi meter. misalnya gitu ya. 2 meter segitu. Gitu. Berarti setelah berjualan di Dewi Sartika, terus kegiatan kuliah terganggu mungkin ya? Atau kuliah malam? Ya, sebetulnya itu mah balik lagi pilihan lah ya. Ya setelah menjalani, ya akhirnya saya memutuskan berhenti kuliah gitu ya. Padahal sebetulnya tinggal nyelesain gitu. Cuman Oh, ya, jadi sedikit lagi mau selesai ya? sedikit lagi Mau sidang mungkin ya? sidang di tempat. Nggak usah sidang di tempat. Nggak, maksudnya sebetulnya waktu saya turun ke kaset itu Udah tinggal saya skripsi mungkin ya? Iyalah, gampangnya saya tinggal skripsi, cuman ya karena keburu terlalu Dalam. bukan terjun ke kaset, akhirnya tamat riwayat kuliahnya gitu. Ya jadi terlalu dalam terjun ke kaset Oh, mungkin. enggak juga. Ya pokoknya saya akhirnya memutuskan udah aja jualan gitu. Iya betul. Jangan terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam pusing. Oh, Gitu. jadi Ya awalnya saya terjun ke kaset, jualan ke kaset, itulah ceritanya mah gitu. Nah mungkin kan di situ sebagai orang baru ya, ya di Dewi Sartikanya kan Jualannya mah baru. ya jualnya kan baru sebagai penjual baru, kan mungkin perlu beradaptasi dengan barang-barang yang tersisa untuk dikeluarkan mungkin ya ke pembeli. Oh, ya. Nah itu bagaimana cara mengetahui harga kaset? Oh ini harganya segini. Apa sama penjual sebelumnya dikasih tahu ini harganya segini, ini enggak? Enggak, kan sewaktu kita sering main ke sana tuh otomatis kan kita udah tahu tuh. Oh pasaran kasetnya? Pasaran harga kasetnya. Misalnya ngejual 10.000, berarti kan kita udah tahu Dikeluarkannya berapa ya? ngejualnya berapa gitu.
oh berarti ini 10.000 gitu, oh ini 15.000, ini lebih gitu kan. Jadi udah tahu gitu, jadi nggak apa tuh, nggak bingung lagi. nggak bingung Oh lagi ini berapa harganya, nggak, ya maksudnya ya sebagian besar udah tahu gitu ya, jadi nggak bingung, nggak pusing lagi gitu. Itu. Jadi nggak bingung, oh jual berapa ini? Kayak misalnya kalau nggak tahu juga, misalnya Bertanya nih. nanya ke yang sebelah karena yang udah tahu, ini berapa ini pasaran? Segini. Oh ya udah, saya jual gitu. Misalnya berapa? 20 ngejualnya. Oh ya udah, jualnya 20. Nah, itu selain kaset yang didapat dari perorangan, mungkin suka ada yang jual juga kan ya? Kita dapat kaset bekas itu dari perorangan juga mungkin, atau kita cari juga? Kalau barang, Ya barang. ya namanya jualan kan perputaran. Ada yang keluar, berarti kita harus cari ada yang masuk gitu ya. Ya kalau cari barangnya ya dari perputaran itu ada jual beli lah ya. Terus kalau misalnya apa tuh perlu gitu ya, Iya. kadang saya suka cari ke Cihapit. Oh, tak gitu. Ke apa tuh Astana Anyar, yang ngeliling aja lah. Kalau istilahnya apa tuh? Hunting. Berburu gitu ya. Berburu ya. Berburu misalnya di Cihapit. Oh ini misalnya Bisa diolah ya mungkin? bisa diolah gitu. Dibawa dia beli gitu. Tuh, ya dulu mah. Ya paling kan kalau dulu mah ngandalin yang datang jual sama beli gitu kan gitu. Sering ada ya yang transaksi lah maksudnya. Transaksinya, beli ya. perputarannya gitu. Kalau sekarang mah kan gampang. Ya bukan gampang maksudnya. Kalau sekarang mah ya alhamdulillah kebantu sama online sosmed kayak gitu. Kalau dulu kan ngandalin yang datang doang gitu. Nah, bedanya dulu dengan sekarang kan mungkin 2006 sekarang 2021 hampir 17 tahun mungkin ya? 15 tahun ya? Aduh, ketahuan udah lamanya. 15 tahun berarti jualan di situ. Suka dukanya bisa diceritain seperti apa? Ya namanya jualan ya pasti ada. Ya bukan jualan aja sih ya, kalau buat saya semua yang kita jalani Pak, kalau pasti ada suka duka kan? pasti ada suka dukanya gitu. Ya namanya kalau saya jualan suka dukanya apa ya? Ya standar lah. Ya namanya di jalan gitu kan, kehujanan, kepanasan gitu. Itulah suka dukanya mah. Terus kalau namanya ya kalau buat saya, kalau namanya usaha ya kita harus siap nanggung resiko apapun gitu ya. Iya Ya benar. termasuk misalnya resiko rugi, misalnya salah beli kaset, ternyata salah isi gitu ya. Kita misalnya ada yang nerima, ada yang jual, nggak kecek, terus ternyata salah isi. Nah itu kan buat pedagang mah kan hitungannya rugi gitu ya. Iya, rugi Ya itu mah benar. udah resiko lah gitu. Makanya kan untuk meminimalisir misalnya, ya itu biasanya misalnya ada yang jual banyak, dicek satu-satu kasetnya gitu ya, dicek kondisinya. Ya, kalau misalnya perlu dicoba, kalau misalnya nggak perlu, misalnya kan biasanya kaset itu ada tulisannya si band, Iya. terus judul lagunya gitu. Kalau udah sama ya udah aman. Aman gitu. berarti ya. Tapi kan kadang Tinggal dengerin dulu lagi ya. tapi kan kadang si penjual juga kan yang ngejual kaset ke kita juga kan kadang nggak tahu kondisi kasetnya juga, taunya ada yang kerekam gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ya itu mah udah resiko lah gitu. Dulu kan di Dewi Setiga ini kan banyak pelapak. Kalau nggak salah sekitar 7. Oh, 7 pelapak. Nah kan sekarang mulai sedikit tuh ya, hampir 4 orang mungkin sekarang ya. Sekarang kalau aktif semua jualan 4 orang lah. Nah kalau biasanya yang berkunjung ya ke lapak itu dari kalangan apa aja itu, seperti mungkin ada pelajar atau mahasiswa. Sebetulnya atau... kalau pembeli mah ya dari berbagai kalangan. Sama misalnya anak SMP udah tahu kaset, cari kaset, pingin beli kaset, dia beli gitu. Iya, Yang penting kan kita mah pembeli datang beli kaset, berarti kan nggak harus dipatok dari kalangan apa-apanya. Ya umum lah gitu. Umum, ya. Semua kalangan bisa beli kaset gitu. Biasanya kalau ramainya biasanya hari apa di lapak itu jualan? Ya kalau sekarang ya akhir Sabtu Minggu lah, akhir Sabtu pekan. Minggu. Mungkin karena hari libur juga para pekerja ya. Ya biasanya kan
para yang cari kaset itu kan kalau hari kerja Biasa. mah kan kerja dengan kegiatan mereka masing-masing gitu. Kalau Sabtu Minggu biasanya ya lebih ke sore lah. Ke sore, siang ke sore biasanya habis asar mulai datang gitu. Budi aktivitas di Dewi Sartika tiap hari mungkinnya itu nggak ada liburnya. Biasanya berangkat jam berapa tuh sampai jam pulang berangkat? Sebenarnya kalau Rutinitas. saya jam kerjanya, jam kerja ya Pak Ya ya. karena itu ya suatu pekerjaan. Oh iya. Sebenarnya Betul, kalau jam kerja. kalau jam kerja saya mah bebas sih. Saya mah nggak Dipatok gitu ya? Nggak dipatok. Saya buka jam 7. Enggak, kadang saya buka jam 5 sore juga kalau lagi pengen buka jam 5 sore buka. Oh, buka juga jam 5 sore. Iya, buka saya kadang sejam gitu. Sampai maghrib gitu. Karena kadang yang lain juga buka jam segini, santai aja mau kemana, tidak usah mah bebas gitu ya. Nggak ada yang apa tuh? Nggak ada yang ngelarang. Ngelarang. Gitu. Gimana moodnya juga kan ya mungkin. Kadang misalnya buka jam 5, mau sampai jam 9 malam juga bebas gitu kan. Gitu. Nggak ada jam kerjanya lah, saya mah bebas. Gitu Pak. Oh iya betul. Kalau yang sering didengar band apa tuh? Oh, sebenarnya kalau saya mah Apa semua genre masuk? penikmat gitu ya. Penikmat. Penikmat saya kan jadi berbagai macam jenis musik Didengarkan dari gitu yang ya? santai, yang musiknya santai, sampai yang musiknya kayak setan. Didengarkan? Ngedengerin gitu lah. Ngedengerin. Meskipun ya standar lah ya. Kalau musik mah kan mau yang santai ataupun yang keras gitu kan. Kalau suka kalau enggak gitu kan. Jenis musiknya gitu. Gitu. Yang penting pas kita ingin mendengarkan ya kita putar gitu ya. Kita suka dengerin. Kalau misalnya biasanya kalau saya misalnya band baru nih, dengerin. Penasaran dengerin kasetnya sampai habis. Kan kalau kaset mah kan dulu mah kan ya sekarang gitu sekarang kan pun enaknya juga kan dengerin sampai habis gitu kan, nggak kayak CD tinggal lewat loncat gitu. Kaset mah kan dengerin sampai habis gitu. Dengerin sampai habis. Oh ini suka simpen, nggak suka keluarin. Oh dijual maksudnya? Dijual. Kalau sekarang kan kalau dulu mungkin dari orang yang datang ke lapak ya, kita dapat barang atau kita berkunjung ke tempat lain gitu yang sesama menjual gitu ya. Sama pedagang gitu. Pedagang juga. Nah kalau sekarang juga sama seperti itu untuk mencari barang tersebut? Saya masih kadang masih main ke Ciapit. Ya masih ya ke teman-teman pedagang gitu yang ada di Ciapit di asalnya atau di mana gitu. Masih lah. Ya cari barang iya, sambil main iya gitu, jalan-jalan lah kan. Jalan silaturahmi ya. Silaturahmi lah istilahnya. Gitu. Mungkin kan sekarang mah medianya lebih modern ya. Jadi kita mendapatkannya pun bisa lebih mudah. Pernah juga mungkin dari luar kota atau dari mana kita beli barang banyak gitu. Oh iya, kalau sekarang mah kebantu online itu kan yang saya bilang tadi. Terus misalnya pedagang di mana di Malang gitu. Iya. Kita kan lihat di Facebook atau di IG gitu. Apa tuh? Oh ini ngejual postingannya ini. Kira-kira keolah nggak? Ya diambil. Gitu. Kalau nggak misalnya di Jakarta. Kalau di Jakarta juga saya biasanya kalau misalnya lagi main ke Jakarta ya bisa kadang suka bisa hunting juga ke Jakarta gitu kan. Di Jakarta mah kan lebih banyak juga gitu ya tempat-tempatnya. Oh di Jakarta lebih banyak? Ya yang tempat pilihannya, cuman kadang jaraknya kan kalau Jakarta mah ada agak jauh gitu ya. Kan biasanya kalau ke Jakarta saya di Jatinegara, kalau nggak di Blok M, kalau nggak ya seringnya Jatinegara Blok M sih. Gitu. Jadi sengaja dari Bandung? Ya kalau kebenaran lagi. Oh kalau kebenaran. Kalau lagi kebenaran main ke ibu kota. Jadi nggak pernah disengaja ya? Pernah juga. Misalnya pingin main ke Jatinegara gitu, sengaja pernah juga. Gitu. Cuman ya kan kalau sengaja mah kan dihitung budget apa-apanya gitu. Iya benar-benar. Kalau kan misalnya kalau lagi sambil main kan mampir dulu gitu. Emang ada biayanya juga gitu. Iya pasti. Kalau gratis kali. Nah kalau kan di Bandung sering ada event ya, event apa khusus pecinta desain fisik atau Mercedes. Mungkin Budi juga sering
terlibat ikut melapak di situ kan ya? Acara lapangan gitu. Acara lapakan gitu kan, Ah, Sering ikut juga di acara-acara tersebut? ada, saya suka ikut, nggak di Bandung aja, kadang di Jakarta juga suka ikut. Oh, sampai ke Jakarta juga? Nah, ya itu kalau buat saya mah ya kalau misalnya di Bandung ada acara lapangan, kalau misalnya lagi bisa ikut gitu ya. Kalau misalnya nggak bentrok gitu, jadwalnya gitu. Ya kalau misalnya ke Jakarta, kadang saya suka ikut juga di Jakarta gitu. Ya kalau di Jakarta kan ya itu balik lagi sambil cari barang juga. Cari gitu. barang ya? Kalau prinsip saya mah, kalau istilah saya mah wisata dagang lah. Oh, wisata dagang. Wisata dagang. Jadi kita dagang sambil wisata gitu? dagang ke ibu kota sambil Cari main, cari gitu lah. cari Sambil yang lain nggak? refreshing gitu lah. Tapi Jadi sampai cari yang lain nggak? iya, cari kaset, cari barang. Sambil cari lain ya iya sih. Selain kaset dan sebangsanya gitu. Iyalah, kan namanya juga wisata. Wisata namanya Iya. juga. Kalau istilah saya itu wisata dagang gitu. Ya sambil main sambil cari barang gitu. Di lapak apa tuh kalau di Bandung yang seringnya atau ikut bisa disebutkan beberapa Yang bikin nama acaranya? ya biasanya saya kalau beberapa tahun ke belakang kan ada teman-teman yang bikin apa tuh? Bandung Record Fest. Oh, Bandung Record Fest. Terus Festival Kaset Bandung. Terus Mendadak Kolektor, teman-teman ya sekomunitas ya. Iya, komunitas. Apa tadi? Mendadak Kolektor. Mendadak Kolektor. Terus apa tuh ya? Pasarok ya? Nah itu ya selama diajakin atau dikabarin gitu ikutan Bud, ya ikutan insya Allah gitu. Kalau enggak ya saya cari infonya, misalnya siapa yang bikin lapangan? Iya. Sini, oh ya udah. Bisa ikut nggak gitu? Bisa ikut nggak? Nah, ikut ya udah ikut. Ada space kosong mungkin ya untuk kita bisa ikut memeriahkan juga. Nah kalau di luar kota acara lapak apa tuh yang pernah diikuti? Kalau ya selama ini yang di luar Bandung ya paling Jakarta doang yang ikut ya. Paling ya itu apa tuh? Record Store Day Indonesia. Record Store Day. Terus kalau selain lapakan kaosnya kan saya kadang saya punya apa selain kaos kan saya jualan selain kaset saya jualan kaos juga. Oh, merchandise juga. Apa tuh t-shirt Band Days gitu. Itu biasanya kalau lagi ya itu kalau ada waktu bisa ikutan ya ikutan gitu. Ya kalau buat saya ya pengalaman sama memperluas pertemanan gitu. Betul. Jaringan lah. Oh, jadi selain tulisan fisik juga jualan merchandise juga ya? T-shirt kayak gitu? Ya. Oh. T-shirt. Saya lebih ke t-shirt sih. T-shirt. Kalau yang lainnya kayak topi, sweater kayak gitu. Sweater enggak sih, karena t-shirt saya lebih suka t-shirt gitu. T-shirt band mungkin ya? Ya t-shirt band. Sama dirintis mulai sejak terjun ke kaset juga atau beda? Ya itu mah sambil berjalan lah. Oh, sambil berjalan. Dulu kan jualan kaset. Kesininya kadang suka ada ya selain kaset kan kalau apa tuh urusannya musik gitu ya. Pasti dengan lingkungannya kaos. musik ya. Kaset, CD, vinil, kaos. Sama apa lagi misalnya? Ya merchandise yang lainnya gitu ya. Ya sambil berjalan dari awal saya jualan itu kan secara nggak langsung misalnya ada CD ya udah misalnya CD-nya keolah saya ambil jual lagi kaset kaos. Misalnya apa tuh? Bisa kejual lagi ya dijual, dijual lagi gitu. Gitu. Ya sambil berjalan itu makan. Kalau ke kaos mah gitu. Iya, nggak terlalu. Tapi saya lebih ke kaos sih karena ya sukanya kaos gitu. Oh, untuk saat ini fokus ke kaos itu ya? Lebih ke kaos lah. Ya itu merchandise lainnya nggak begitu sih, kalau misalnya lagi ada ya ada gitu. Iya, benar. Kalau sekarang dengan yang lebih modern dan penjualan bisa di media sosial itu mungkin perbedaannya dengan dulu sangat jauh sekali mungkin ya? Atau ya kalau untuk sekarang mah kan ada medsos, jadi lebih kebantu gitu ya. Lebih kebantu dan lebih banyak mungkin ya? Lebih banyak kalau buat saya lebih banyak jaringannya, memperluas jaringan lewat sosmed bisa gitu. Ya. Nah untuk penjualannya sendiri? Kalau penjualan, kalau ya balik lagi kalau ke saya gitu ya. Kalau namanya kita cari rezeki gitu ya.
Kalau misalnya udah dikasih rezekinya segitu ya segitu, kalau misalnya belum ya udah santai. Disyukuri aja ya. Nah, disyukuri, nggak dibikin pusing lah. Dari pusing ya. Nah, kan kadang ya itu kan takut nggak apa tuh, kekhawatiran lah, bukan takut ya, kekhawatiran ini nanti kalau ngambil barang ini kejualnya cepet nggak. Iya ya. Kadang kan misalnya kita ngambil barang nih, wah ini barangnya cepet lakunya, tapi kalau belum waktunya keluar ya udah gitu kan. Betul. Malah kan kadang yang namanya rezeki gitu ya, yang beli taunya cari kaset-kaset yang udah apa tuh lama gitu. Begitu waktunya keluar si kaset laku ya keluar. Misalnya kasetnya yang tadinya kira-kira kita, oh ini cepat nih, taunya nggak keluar ya belum keluar juga, belum laku juga gitu. Makanya santai. Kalau selain sebagai kolektor dan penjual, Budi juga sebagai musisi ya punya band ya sebagai basis gitu. Ya saya satu band. Saya punya band lah. Satu band pop, satu lagi band hardcore. Band hardcore. Gitu. Kalau kita ngobrolin dulu band popnya ya. Kalau band popnya sendiri eksisnya sejak kapan? 2009. Tahun 99. Bandnya. Kalau yang pop, kalau yang hardcore di bawah lagi. Oh, sekarang mungkin? Enggak, di bawah 99. Sebetulnya lama yang hardcore. Oh, gitu. Jadi hardcore dulu mungkin ya? Saya bikin band hardcore dulu. Si Halte begitu lepas beres sekolah SMA lah. Saya bikin si Halte 99 2000 di Jelly Belly. Oh, jadi si hardcore-nya nggak difokusin gitu mungkin ya? Karena enggak, sebetulnya masih ada gitu. Masih ada. Jalan dua band gitu. Terus ya rezekinya Jelly Belly. Jalanin dulu Jelly Belly gitu. Oh, berarti Jelly Belly lebih fokus untuk album mungkin ya? Atau sering main karena Enggak, kebetulan ya alhamdulillah kalau apa tuh? Karya mah ada gitu ya, udah ngeluarin gitu. EP dua EP gitu. Kalau si Jelly Belly, kalau si Halte kebetulan belum. Paling Halte mah dikompilasi ada lah gitu. Berarti EP Jelly Belly tahun berapa itu? Kan berdiri tahun 99. Yang 99. Berdiri 99. EP ngeluarin EP awal 2005. Oh. Yang intro EP itu ngeluarin awal, terus EP yang kedua 2008 kalau nggak salah itu. Cuman itu cuman dibikin 50 kopi ke kaset CD. Oh, CD. Yang kedua cuman yang pertama sama CD. Yang pertama kaset. Oh, kaset. Dirilisnya sendiri atau ada yang rilis? Sendiri. Oh, sendiri. Dua-duanya sendiri. Oh, dua-duanya dari sendiri. Si Jelly Belly-nya sendiri. Kalau yang pertama kebetulan apa tuh? Pakai record mantan gitaris. Kalau yang kedua Jelly Belly sendiri yang ngeluarin. Kerjasama ada sama Maritim. Nah, itu si Jelly Belly sendiri berarti sama Maritim Record ya. Oh, Maritim Record dirilisnya. Yang kedua. Nah, itu Jelly Belly sendiri genre seperti apa yang kalau nggak ininya mah pop lah. Pop. Info untuk pop dengan pop juga kan banyak gitu ya. Pop dengan vokal wanita gitu. Vokal cewek gitu. Berarti terinspirasi dengan band apa itu? Kalau di luar atau di sebetulnya awal-awal pasti ada inspirasi. Influence-nya gitu ya. Influence ya. Kalau dari awal-awal saya bikin dari Jelly Belly apa tuh? Manggung-manggung gitu ya. Dulu awal-awal bawain Eco Belly ya kayak band Brit pop dengan vokal cewek gitu ya. Eco Belly, Sleeper, terus Cardigan pernah bawain itu. Yang dulu awal-awal sering dibawain gitu ya lagu-lagunya. Terus kesininya mulai bikin lagu sendiri. Ya. Sampai akhirnya keluar EP itu. Sebelum keluar EP mungkin sering ada manggung di mana gitu.
ya manggung-manggung ya manggung-manggung ada lah ya biasanya kan kalau dulu waktu itu pensi mah mungkin ya. seringnya pensi terus atau apa tuh komunitas teman-teman gitu bikin acara ngajakin Jelly Belly ya ayo gitu. Jadi sampai 2006 mungkin ya Apanya? eksisnya Jelly Belly. 2000 kan Oh itu mah album terakhir ya. EP ya EP. EP awal 2005, EP kedua 2008 tadi ya. Oh 2008. EP kedua 2008. Terus sampai akhirnya 2000 berapa ya? 2014 lah. Sebagian besar personil mengundurkan diri. Terus saya coba cari orang-orang lagi ya. Saya aktifin lagi kemarin 2018 ya kita 2018 mulai ini lagi mulai gerak lagi gitu dengan formasi baru penambahan mungkin ya. Jalurnya mah masih tetap masih genrenya tetap ya genre pop dengan vokal cewek gitu dan sekarang juga sedang proses pengerjaan juga kumpul album mungkin sekarang ya. Ya mudah-mudahan ada rezekinya bisa album lah. Oh iya. Gitu. Sudah ada label yang mengontak atau si B-nya? Belum. Oh. Cuman kemarin 2020 sempat ngelarin single. Sempat ngelarin satu single. Sekarang lagi proses lagi. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Berarti pemanasan dulu ya kemarin tahun 2020. 2020 pemanasan kebetulan kan pas begitu ngeluarin gak lama pandemi gitu kan. Jadi ya kumpul-kumpul aja dulu lah, kumpul-kumpul lagu, kumpul-kumpul materi gitu sekarang mah. Berarti dari sisa personel yang dulu tinggal Budi sendiri ya? Tinggal saya doang. Kuncena berarti. Ya tinggal ya dari itu kan dari awal bikin kan sempat gonta-ganti personel ya. Sampai akhirnya 2014 sebagian besar mengundurkan diri. Terus saya akhirnya udah biar saya terusin aja gitu. Sampai saya aktifin lagi 2018 kemarin gitu. Oh ya itu si Jelly Belly itu band sewaktu sekolah personilnya atau personil di luar sekolah ya maksudnya di luar dulu itu mah awalnya dari pertemanan juga. Oh jadi di luar sekolah ya? Jadi di pertemanan gitu. Dari pertemanan. Dari pertemanan sering ngumpul bikin band karena masing-masing juga dulu punya band masing-masing. Terus akhirnya bikin Jelly Belly, jalan Jelly Belly. Gitu. Oh gitu. Si Alda juga sama dari pertemanan. Kebetulan sama lah kurang lebih pertemanan ngajak bikin band mau jalan gitu. Ya, sekarang juga si Alda cuman saya sekarang lagi konsen si Jelly Belly dulu. Gitu. Nah kalau tadi kan si Jelly Belly kan berarti ada 2 band tuh si Halte ya. Yang bergenre hardcore. Sama hardcore punk lah. Oh hardcore punk gitu. Ya karena saya konsen dulu si Jelly Belly. Iya. Katanya istirahat dulu lah. Diistirahatkan dulu. Karena ya kebagi-bagi kan harus bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi waktu ya susah ya. Bagi-bagi waktu sama tenaga apa yang bikin pusing. Itu yang susah mah. Pusing. Kalau berbagi kasih mah gampang aja. Sama uang. Intinya dananya yang pusing. Betul. Gitu. Berarti HT mah belum ada lagu yang udah direkamnya mungkin? Sebetulnya si Halte dari dulu gerak juga awal gerak juga udah ngumpulin materi. Udah ada materi yang dikumpulkan, udah ada materi yang direkam gitu. Iya. Cuman ya itu naasnya si data-data lagunya itu hilang lah gitu. Terus ya itu kita harus ngumpulin lagi lah ya. Ngumpulin lagi. Kebetulan ya sempat direkam sih 2000 berapa tuh. 2015-an gitu sempat direkam satu lagu gitu. Itu. Nah kalau ngomongin tentang band kan pasti pemain band sering nonton ke event musik lah ya. Nah untuk pengalaman
Budi sendiri nonton event musik itu apa tuh yang paling berkesan selama nonton ya acara musik gitu? Kalau saya biasanya kalau datang ke event musik ya untuk nikmatin gitu ya. Kan biasanya tuh kita hanya dengerin di rumah Di gitu rumah ya. atau Oh ini si audio bandnya ya. Di style tip CD atau sebagainya gitu ya. Cuman kalau apa tuh datang ke event kita kan pengen lihat oh si bandnya lihat bandnya langsung gitu ya, tampilnya gitu. Tampil. Kan kadang ada yang band yang kualitas rekamannya oke, tahu-taunya pas apa tuh? perform pas tampil kurang maksimal gitu kan ada gitu. Pas kebenaran gitu kan. Itu kan kadang ada juga yang sesuai gitu Dengan hasil karyanya yang direkam ya. si CD atau kasetnya terus pas main oh benar ini baru oke gitu. Gitu. Nah, selama Ada banyak hal sih sebetulnya kalau ke event itu kan Salah satu saya bentuk. datang ke event itu kan pengen lihat band terus ya cuci cuci mata dan cuci telinga juga. cuci tangan. Pakai DPR aja aspirasi Pak. Aspirasi rakyat. Di event mana tuh yang pernah ditonton yang paling banget berkesan gitu? Dari sekian event yang pernah ditonton pasti adalah event wah ini nih. Ya, sebetulnya ya banyak sih ya. Rock in Solo saya datang tuh waktu yang Deng Petus ya? Deng Petus sama Anda juga ya? Iya betul sama. Anda kemana? Saya waktu masih SMP tuh pasti. Enggak, kayaknya perasaannya Anda tepar gitu. Biasa cuaca di Sana bikin panas di gitu. Solo bikin panas. Yang bikin panas apanya? Cuacanya atau Airnya. air apa? Air api. Ya itu saya yang Rock in Solo datang Banyak yang penampakan. ada Daeng Petus. Daeng Petus itu saya datang lihat Daeng Petus oke. Terus apa lagi ya? Hammer Sonic kayak gitu. Hammer Sonic. Hammer Sonic Jakarta beberapa saya datang. Terus ya kan itu Hammer Sonic festival gede ya, acara gede. Salah satu Acara gede yang ada di Indonesia gitu. Terus apa tuh? Kan ya itu band-bandnya juga kan ya. saya lihat band-bandnya, lihat penampilannya, performnya gitu. Terus apalagi ya kalau scene lokal ya paling Helprin. BB Bandung Berisik. Terus kalau yang pop-popnya yang itu kan lebih cenderung ke metal gitu ya. Iya. Pop-popnya yang saya nonton ini tuh si Seven, Tenang. si Seven, terus waktu ride. Itu berarti event yang kita harus beli tiket ya? Iya, beli tiket lah. Kalau rezekinya bisa beli tiket. Beli tiket. Kalau enggak ya tok wow. Kalau enggak, yang masuk. Saya temennya si Anu gitu. jangan dibocorin. Itu mah kalau rezekinya misalnya ada yang ngajakin, gitu, capcas. Nah ini balik lagi ke desain fisik. Kalau selama ini yang masih dicari sama Budi, terutama kan koleksi kaset ya. Kaset dari band apa tuh yang masih angan-angan pengen, wah saya pengen punya kaset itu Wah, tuh. kalau itu mah bingung atau kalau Enggak salah satu aja lah, jangan 100 disebut. bingung gitu mah. Pasti bingung ini pertanyaannya. Ya masalahnya kan kadang kita kalau datang ke penjual gitu kan misalnya cari kaset A, taunya ada kaset C. Jadi kaset C, kaset A-nya nggak jadi gitu kan. Itu jadi seininya aja, sedapatnya aja. Jadi kadang nggak emang kadang di list? nggak di list nggak pernah di list emang. Kadang misalnya kayak ini siapa tahu aja ada kaset ini misalnya. Taunya nggak ada, dapatnya kaset yang lain, band yang lain gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya dapat, alhamdulillah gitu ya, nambah koleksi gitu, nambah simpenan gitu. Punya pelanggan khusus nggak kalau Budi sebagai penjual? Ada pelanggan khusus gitu yang ya hampir bukan tiap hari lah, ya belanja rutin gitu mas. Kalau itu mah balik lagi ke ininya. Ke barang kita juga ya?
balik lagi ke pembeli. Oh, balik ke pembeli. Kan kita nggak bisa maksain ke pembeli, beli barang saya nih, yang ini nih, enggak. Gitu kalau pembelinya lagi rezekinya ke saya, kalau nggak ke teman-teman ya ke teman-teman gitu. Jadi nggak pernah ini. Pelanggan ya ada lah, tapi nggak rutin-rutin amat, misalnya per berapa waktu beli, enggak. Misalnya sama lah, misalnya dia lagi cari ini, pas ada, ya beli di saya, pas nggak ada ya beli di temen gitu. Punya impian atau harapan nggak? Pengen punya toko atau Ya kalau khusus, ya tulisan fisik dan merchandise lah gitu, yang Bodi suka gitu, pengen. ya kalau namanya usaha kan kita kan pengen berkembang lah ya. Keinginan buka toko mah ada. Cuman untuk saat ini belum terrealisasikan. Semoga kedepannya ya. Amin. Bisa ada rezekinya, bisa buka toko, bisa berkembang, nggak hanya buka toko buka toko doang gitu, bisa ada yang lainnya gitu. Ada usaha lainnya juga ya di toko tersebut mungkin. Ya intinya masih berhubungan dengan musik lah. Musik, permusikan gitu. Itu ya mudah-mudahan harapan saya bisa berkembang lah. Selain cuman jualan tulisan fisik, adalah yang lain. Pikirannya ya yang sejalur aja sih. Oh, yang sejalur aja, pengen yang tetap di jalur musik ya. Kalau yang nggak kalau buat saya, kalau kita nggak hafal ilmunya, kadang suka jong gitu. Nggak ini aja ya, nggak jualan aja gitu. Ya kalau yang saya perhatiin gitu, kalau kita ngejalanin yang kita nggak hafal ilmunya gitu, biasanya suka ini gagal gitu. Gagal juga sering membantu gitu ya di salah satu band hardcore Bandung, yaitu Gugat. Nah itu membantu atau terlibat dalam hal apa di band Gugat tersebut? Di si Gugat. Di si Gugat. Saya biasanya ngebantu Gugat masalah teknis panggung lah ya. Oh, di panggungnya. Biasanya sebelum Gugat main, saya kan si Gugat salah satu band hardcore progresif lah ya. Oh iya. Terus ya itu masalah teknis panggung, biasanya ya saya suka bantu nyiapin masalah panggung si Gugat gitu ya. Mulai dari siapin alat-alatnya, setting alat-alatnya, sampai kadang suka ya masalah panggung lah itu. Terutama untuk instrumen gitar dan bass mungkin? Ya lebih ke bass sama gitar. Oh. Ya efek-efeknya ya masalah colok-colokan lah ya. Colok-mencolok gitu ya? Mencolok apa ya? Kelistrikan. Ya itu masalah setting efek. Kalau set efek biasanya udah disetting ya, masalah routingnya. Itu. Jadi tinggal menempatkan saja ke sesuai tempatnya gitu ya. Misalnya gitar, yang belah sini, iya. Sama nyeting aja lah. Enaknya gimana? Itu kan tergantung request si pemainnya. Personilnya. Enaknya di sini, Bud. Oh ya udah, taruh di sini. Iya. Enaknya di sana, taruh di sana gitu. Ini buat kenyamanan pemain sendiri kan, itu mah kan gitu. Betul. Udah ikut berapa lama dengan si Gugat menjadi yang ngebantu di Gugat? Bantu di Gugat. Saya udah berapa lama ya? Baru 2014. Mulai 2014 kalau nggak salah. Sekitar 7 tahunan mungkin ya. Sekarang berapa? 2021. Oh iya. Jadi sekitar 7 tahunan lah. Lumayan lah. Berarti sudah banyak pengalaman ya di beberapa panggung gitu ya. Oh iya. Dengan ya itulah. Kan kalau kita ngejalanin hal baru ya, itu waktu itu saya mungkin hal baru ya di Budi ya. Hal baru karena waktu itu saya diajak, Bud itu bantuin si Gugat gini-gini masa ininya. Kita kan nemuin hal baru tuh, terus kita kan belajar lagi. Nah, itu selama di Gugat ya saya banyak belajar yang tadinya nggak tahu masalah per-efekan, routingannya, jalur-jalurnya gitu kan. Iya benar. Saya bisa belajar, terus masalah panggungnya juga gitu ya. Setting panggungnya gitu. Ya belajar sambil jalan juga, itu kata saya juga. Jadi nambah ilmu juga ya? Ya nambah ilmu, selain cuman
kita main band gitu kan nambah ilmu terus apa ya? Jalan-jalan ini. Jalan-jalan. Dan nambah wawasan mungkin ya. Nambah wawasan, nambah jaringan juga. Nah, gitu. benar itu. Kuncinya itu benar. Buat kedepannya kan bisa bisnis apa gitu. Iya, lebih baik bisa cari jalur lagi. Baru gitu. ya. Nah, kan kebetulan ya saat itu si Gugat jam panggungnya lagi banyak. Kita jalan-jalan ke kota A, kota B, kota C. Sambil main aja gitu. Sambil ya banyak tahu tempat baru juga gitu kan di setiap yang belum pernah dikunjungi ya. Nah, tempat-tempat yang belum pernah kita datengin gitu. Setelah nggak langsung kita ikut ngebantu ya bener. datang ke tempat itu gitu. Sama ya nambah temen juga gitu. Kalau paling jauh itu ke kota mana bersama Gugat? Menurut Saya selama saya ikut, selama Budi ikut, saya masih dekat-dekat aja sih. Paling kemana ya? Jawa Timur atau Jawa Timur lah. Oh, Jawa Timur. Surabaya, Mojokerto kayak gitulah, Lamongan sekitar situlah yang pernah ngundang Gugat ke main ke sana gitu. Kalau sampai timur misalnya ke Bali belum pernah ya. Belum rezekinya. Oh iya. Ya. Berarti segala keperluan player dari bass dan gitar itu mah Budi yang nyiapin. Yang siapin ya selama di stage mungkin ya. Dan setelah di stage-nya juga gitu. Ya, misalnya si Gugat mau main nih. Kan biasanya ada waktu persiapannya 10 sampai 15 menit. 5 sampai 10 lah biasanya. Iya, betul. Kita nyiapin sebelum manggung. Biasanya saya kalau nyiapin Gugat tuh misalnya 2 band sebelum si Gugat manggung, alat siapin. Iya. Alat siapin. Terus misalnya ya sekarang Gugat maju, naikin alat. Kabel jalur-jalurnya dimasukin, routingan udah beres, personil naik, nggak langsung ini kalau saya biasanya ke teman-teman di Gugat, udah siap ini udah, gitar aman, gitar aman, bass aman, drum aman, udah siap semua udah, terus baru saya ini manggil vokal gitu siap, terus paling saya koordinasi ke depan. Ke depan. Biasanya komunikasi sama FOH, operator ya. Siap, aman, main. Biasanya kalau udah main, saya suka ke depan juga dengerin, misalnya kurang ini, kurang itu. Kalau ada ke operator, ke FOH. Kalau enggak, biasanya kalau misalnya ada operator panggung, ya ke operator panggung. Misalnya si pemain kurang ini, kurang naik, gitar kurang tinggi, gitu. Kurang keras, kurang gitu kedengar gitu ya. Volumenya kerasin gitu aja. Lumayan lah. Lumayan ya pengalaman itu. Iya lumayan pengalaman sama lumayan capek. Lari-lari. Gitu. Enak lah. Iya, belajar hal baru mah. Ya belajar hal baru. Kalau kita suka gitu ya. Ya terutama kita harus suka dulu gitu. Iya kalau melakukan yang sesuatu hal baru juga. Ya, sesuatu semua apapun kalau kitanya suka ya pasti enak gitu. Pasti dinikmati lah. Pasti dinikmati lah. Oh ya itu kalau jualan itu balik lagi jualan nih. Di Instagram ya. Oh iya. Maksudnya di media sosial apa gitu? Saya di Facebook sama IG. Oh Facebook sama Instagram. Nanti saya apa tuh? Cantumkan di deskripsi gitu nama linknya. Siapa tahu teman-teman kan nanti ada yang beli gitu atau mau lihat-lihat dulu kan. Oh yang cari-cari barang, cari barang. Oh iya silakan. Terima kasih sudah dipromosikan gratis. Oke itu terima kasih atas waktunya. Siap. Sudah berkenan di interview. Oh iya. Oleh Person Channel. Semoga kedepannya tambah sukses dan lancar selalu. Amin. Hatur nuhun. Semoga Person Channel juga bisa lebih baik, lebih maju. Amin. Hatur nuhun, Bud. Siap. Sami-sami. Person Channel. Perbincangan seputar kesenangan. Nah. Mantap. Hatur nuhun.